Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Apriani, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 11 tahun 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan learning journal dalam bentuk mind mapping tentang nilai anti korupsi. Korupsi. Pada pembelajaran korupsi ada dua kegiatan belajar, yaitu yang pertama sadar anti korupsi dan yang kedua semakin jauh dari korupsi. Pertama kita akan membahas tentang sadar anti korupsi. Dalam sadar anti korupsi, yang pertama ada dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Membahas fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai yang diberikan amanah untuk mengelolanya, dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran diri para PNS untuk anti korupsi. Selanjutnya yaitu adalah pengertian korupsi. Apakah korupsi itu? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan hukum. Yang ketiga ada tindak pidana korupsi. Terkait delik-delik tindak pidana korupsi, selain telah mengeluarkan buku saku memahami untuk membasmi, juga telah membuat komik yang menerangkan berbagai delik tindakan pidana korupsi secara menarik dalam bentuk kartun. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor Undang-Undang 20 Tahun 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Nomor 3 71. Yang keempat yaitu niat, semangat, komitmen anti korupsi. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Bahasan anti korupsi yang kedua yaitu semakin jauh dari korupsi. Semakin jauh dari korupsi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu tunas integritas dan bangun sistem integritas. Yang pertama kita bahas yaitu tunas integritas. Tunas integritas terdiri dari tunas integritas, identifikasi nilai dasar anti korupsi, penjelasan nilai organisasi dan anti korupsi, serta penanaman nilai integritas. Pertama, tunas integritas. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya pembangunan integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Peran tunas integritas. Yang pertama, menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Dan yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegritas tinggi. Selanjutnya adalah identifikasi nilai dasar anti korupsi.
KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi sebagai berikut. Yang pertama, jujur, kedua, peduli, ketiga, mandiri, 4, disiplin, 5, tanggung jawab, 6, kerja keras, 7, sederhana, 8, berani, dan yang 9 adalah adil. Poin selanjutnya yaitu penyelarasan nilai organisasi dan anti korupsi. Saat ini, setiap organisasi biasanya sudah menentukan nilai dasar organisasinya. Tentunya, nilai anti korupsi diharapkan masuk di dalamnya, terutama nilai inti anti korupsinya yang telah Anda identifikasi lebih lanjut lagi jika nilai organisasi selaras pula dengan nilai anti korupsi. Upaya penyelarasan nilai tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai yang mengusung integritas atau anti korupsi mendapatkan payung yang tepat di dalam organisasinya. Selanjutnya adalah penanaman nilai integritas. Penanaman nilai integritas ini terdiri dari internalisasi, identifikasi, dan kesediaan. Kesediaan terhadap integritas adalah ketika individu bersedia menerima pengaruh untuk berintegritas dari orang lain atau dari kelompok lain. Identifikasi integritas terjadi apabila individu meniru integritas seseorang atau kelompok lain dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai bentuk hubungan yang menyenangkan antara dia dengan yang memberikan pengaruh terkait integritas. Kemudian yang kedua ada bangun sistem integritas. Bangun sistem integritas terdiri dari 3 komponen, yaitu reframing culture, seeding of integrity, dan sistem integritas organisasi. Yang pertama, reframing culture. Salah satu contoh reframing culture adalah upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau paradigma atau kita sebut sebagai konten dilakukan perubahan atau dikembalikan orientasi konteks menjadi gotong royong yang sebelumnya telah menjadi budaya yang sangat kuat di masyarakat Indonesia. Yang kedua, seeding of integrity. Terdapat 3 aspek penting yang perlu disadari terkait pertempuran antara integritas dan korupsi. 1. Korupsi menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. 2. Koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. 3. Koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan atau wow effect. Dan yang ketiga, sistem integritas organisasi. Sistem integritas organisasi terbagi menjadi leadership risk, pengendalian dan penyelarasan organisasi, komponen sistem integritas, dan kematangan praktek. Leadership risk, beruntunglah pula bagi Anda jika masuk lingkungan kerja ternyata dipimpin oleh mereka yang memiliki integritas yang tinggi, karena implementasi berbagai upaya pemberantasan korupsi akan efektif, efisien, dan integritas bisa dilakukan atau dipimpin oleh orang-orang yang berintegrasi tinggi. Pengendalian dan penyelarasan organisasi. Sistem integritas dimulai dengan terciptanya iklim etika yang kuat, yaitu kondisi organisasi di mana kode etiknya telah terinternalisasi dengan kuat pada individu, sehingga penyelarasan dan pengendalian organisasi dapat dijalankan dengan baik. Tujuan organisasi maupun pribadi tercapai dengan cara-cara yang bermoral dan berakhlak. Selanjutnya, komponen sistem integritas. Indonesia terkait dengan konsep dan sistem relatif selalu mengikuti perkembangan, namun yang menjadi pekerjaan rumahnya adalah 1. Bagaimana menyesuaikan dengan konteks dan situasi Indonesia yang tentunya mempunyai karakteristik tersendiri. 2. Bagaimana menyelaraskan sistem yang ada agar tidak saling tumpang tindih. Dan
yang terakhir adalah kematangan praktek sistem integritas. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.